Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya Ferry Setioko .official @konsep jualan. Ya, kali ini saya ingin mereview kantin sekolah ya sahabatku sekalian ya, yang berada di SD dan SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah. SD dan SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah ini berada di daerah Kota Depok ya sahabatku sekalian ya. Nah, bisa kita lihat ya sahabatku sekalian, lingkungan sekitar sekolahnya dikelilingi oleh begitu padatnya penduduk ya sahabatku sekalian. Jadinya emang SD atau SMP Al-Irsyad Islamiyah ini sangatlah strategis ya sahabatku sekalian. Yuk kita lihat yuk bagaimana suasana daripada sekolah SD dan SMP Al-Irsyad Islamiyah ini. Nah, bisa kita lihat ya sahabatku sekalian ya, lingkungan dan kondisi sekolah ini ya begitu sangat dibilang adem ya sahabatku sekalian ya, karena dari lingkungannya pun bersih, terus tertata rapi juga ya sahabatku sekalian ya. Dan juga di sini ya saya lihat islami sekali, emang dasarnya emang sekolahan daripada sekolahan Islam ya sahabatku sekalian ya. Nah, sembari kita mereview kantin sekolah ini, saya juga ingin membahas 8 kiat sukses bisnis di kantin sekolah ya sahabatku sekalian ya. Bisnis di kantin sekolah merupakan salah satu jenis bisnis yang paling menjanjikan. Bagaimana tidak, pada jam istirahat semua siswa bahkan guru akan menyerbu makanan yang dijual untuk mengisi perut. Usaha kantin sekolah adalah salah satu bisnis yang menjanjikan. Selain mudah menemukan lokasi usaha karena banyaknya jumlah sekolah yang ada, peluang untuk mendapatkan keuntungan pun juga besar. Mengingat hampir setiap murid atau guru yang akan menjadi pelanggannya, maka bisnis kantin sekolah dianggap potensial. Dengan modal usaha yang tidak terlalu besar, bisnis ini akan berjalan baik apabila kita telah melakukan persiapan dan perhitungan secara maksimal. Meskipun terlihat sederhana, bukan berarti sahabat sekalian bisa langsung berjualan di sekolah yang lokasinya terdekat dengan tempat tinggal ataupun dimanapun ya. Sebelum menjalankan usaha kantin, lakukanlah persiapan yang meliputi survei lokasi, mengamati calon kompetitor, mencari tahu harga sewa dan sebagainya ya sahabatku sekalian. Nah, langkah atau kiat sukses bisnis di kantin sekolah adalah 1. Mulaikan dengan survei lokasi. Demi lancarnya usaha, kamu perlu mencari lokasi yang tepat, tidak asal-asalan. Oleh karena itu, survei lokasi jadi hal pertama yang wajib dilakukan. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang usaha kantin di berbagai sekolah. Dalam memilih lokasi, pertimbangkan dari berbagai segi. Salah satunya adalah mencari tahu mengenai jumlah siswa di sekolah incaran kita. Semakin banyak jumlah muridnya, artinya peluang untuk laris semakin besar. Selain itu, cari tahu pula jenis makanan yang menjadi favorit murid-murid sekolahan ataupun lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, amati jenis makanan atau produk yang sudah ada. Saat survei ke sekolah-sekolah, jangan lupa lakukan pengamatan terhadap calon kompetitor. Cari tahu apa saja produk yang mereka jual, berapa harganya, hingga bagaimana cara mereka dalam melayani pelanggan. Nantinya kita akan bisa menganalisis apa kekurangan mereka. Dengan begitu, ketika menjalani usaha di kantin, bisa melakukan pelayanan yang lebih baik serta menyajikan makanan yang lebih menarik. Lalu yang ketiga, sesuaikan target konsumen dan makanan. Beda jenjang sekolah, beda pula jenis makanan yang akan kita jual nantinya. Sebab tentu ada perbedaan selera antara makanan dan jajanan untuk anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas. Pertimbangkan pula dari kalangan mana saja mayoritas murid sekolah tersebut. Apabila sekolah tersebut mayoritas muridnya dari kalangan menengah ke atas, nantinya bisa memilih jenis makanan dan mematok harga yang sesuai. Namun, apabila sebaliknya, maka kita tidak bisa menjual makanan dengan harga yang mahal. Lalu yang keempat, keamanan sekolah. Perhatikan sistem keamanan di lokasi incaran. Bagaimana tipe kantin sekolah? Apakah memiliki rolling door?
cari tahu secara detail tentang hal ini. Kita pasti tidak mau kehilangan barang-barang yang penting, bukan? Nah, lalu yang kelima, dapatkan izin resmi. Agar bisa membuka kantin di sekolah yang bisa berkelanjutan atau sustainable, tentu membutuhkan izin resmi dari sekolah. Biasanya bisa dengan cara membuat proposal, lalu memberikan sampel makanan yang akan dijual. Sahabat sekalian juga bisa menyebar proposal ke beberapa sekolah. Proposal berisi penjelasan produk yang akan dijual hingga peralatan yang akan digunakan. Walaupun pada praktiknya biasanya kita perlu referensi dari pihak sekolah atau yang penjual yang sudah berdagang yang lebih dahulu ya sahabatku sekalian. Lalu yang keenam, mencari tenaga yang tepat. Pekerjaan rumah selanjutnya apabila telah mengantongi izin resmi yaitu mencari orang yang jujur. Carilah orang yang pantas mendapatkan kepercayaan menjaga kantin sepenuhnya apabila kita tidak bisa turun langsung atau terjun langsung ke lapangan ya sahabatku sekalian ya. Lalu yang kedelapan, hitung harga sewa dan target keuntungan. Jangan lupa mencari informasi terkait harga sewa tempat dan sudah termasuk untuk apa saja harga tersebut. Apakah harga tersebut sudah termasuk untuk biaya listrik, kebersihan dan lainnya sebagainya. Nah, harus kita survei dulu ya sahabatku sekalian tentang informasi sewa tempat, listrik atau kebersihan, apakah sudah sepaket harganya atau belum. Lalu dengan mengetahui hal ini, kamu dapat menghitung modal yang diperlukan, perencanaan bisnis, serta target keuntungan yang bisa didapat. Nah, yang terakhir adalah hitung estimasi modal. Hal terpenting lainnya adalah menghitung estimasi modal yang diperlukan. Komponen yang masuk hitungan adalah biaya untuk sewa tempat, menyiapkan peralatan, stok produk, hingga biaya untuk membayar karyawan. Pada dasarnya untuk membuka usaha kantin tidak membutuhkan modal yang besar hingga puluhan atau ratusan juta rupiah. Cukup dengan modal di kisaran angka jutaan saja sudah bisa menjalankan inspirasi bisnis makanan kekinian dengan untung yang sangat besar. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menjaga daripada produk-produk yang kita jual ya sahabatku sekalian ya. Kita tidak tahu akan kepribadian anak-anak ini ya, mau besar kecil. Kalau mempunyai kebiasaan atau kepribadian kurang baik seperti kebiasaan mengutil ataupun membeli tidak bayar, ya mungkin itu sudah termasuk ataupun sudah dibayangkan lebih terdahulu ya sahabatku sekalian. Jangan sampai kita sudah membuka kantin sekolah, banyak produk-produk yang hilang tetapi uang tidak ada yang datang ataupun tidak membayar ya sahabatku sekalian, jadinya kita mengalami kerugian. Ya, mungkin informasi dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.